Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aquila Ufaira Dakri dengan NIM 11920714118. Saya berada di kelas D, jurusan Ilmu Hukum, angkatan 19, semester 6. Pada video ini, saya akan memenuhi persyaratan tugas mata kuliah hukum laut saya. Yang pertama, saya akan membacakan garis pangkal. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, seperti zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Diukur dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Garis pangkal biasa. Garis pangkal biasa yaitu garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air yang sedang surut, yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil dan pelabuhan air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Garis pangkal lurus atau straight baseline yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik pangkal merupakan titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Terus yang ketiga, garis pangkal penutup atau closing line. Dalam konteks garis pangkal kelautan dilakukan dengan menggunakan garis penutup. Yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Keempat, garis pangkal lurus kepulauan. Perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar menutup lekukan di pantai sampai 100 mil dan maksimum 120 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Selanjutnya, perairan kepulauan. Negara kepulauan, negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya, sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Laut teritorial. Konvensi Hukum Laut 1982, setiap negara pantai mempunyai laut teritorial. Pasal 2, kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan kalau negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Zona tambahan. Zona tambahan adalah bagian laut selebar 12 mil laut ditambah pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut. Dalam zona tambahan ini, negara mempunyai kewenangan tertentu, yakni terkait dengan pasal 33 UNCLOS 1982, yakni pencegahan pelanggaran keimigrasian, bea cukai, fiskal, dan karantina hewan dan tanaman. Menindak pelaku pelanggaran terhadap peraturan tersebut.
di atas. Terus selanjutnya zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah bagian dari laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Zona ini dititipkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan, dan negara-negara pulau sebagai warisan umat manusia. Zona ini bukan wilayah kedaulatan dari negara yang secara efektif adalah selebar 188 mil laut, karena yang 12 mil laut adalah laut teritorial dari negara. Setiap negara oleh UNCLOS diberi amanat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi ekonomis dari zona, seperti produksi energi dari air laut, arus, dan angin. Mempunyai yurisdiksi yang relevan dengan ketentuan konvensi yang terkait dengan yang pertama, pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur. Yang kedua, riset ilmiah kedaulatan. Yang ketiga, perlindungan dan pencagaran dari lingkungan laut. Yang ketiga, hak-hak dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh konvensi. Yang terakhir, laut lepas. Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Pasal 87, laut lepas adalah terbuka bagi semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai. Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas, yaitu sebagai berikut: kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan. Kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai, dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas. Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya, karena ada ikatan antara kapal dengan negara. Dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera negara karena ingin mendapatkan kemudahan, dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan. Sekian dari presentasi saya untuk UAS ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.